warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andana Nurikmatunisa dengan NIM 1901291 dari kelas PKPB. Yang saya hormati Bapak Ferry Dwi Cahyadi MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang mangrove. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih mangrove itu? Penasaran kan? Untuk itu, mari kita belajar bersama. Mangrove. Pada umumnya, kita mengetahui bahwa mangrove berupa tanaman khas yang tumbuh di pesisir pantai. Beberapa para ahli juga mendefinisikan kata istilah mangrove ini secara berbeda-beda, namun pada dasarnya merujuk pada tujuan yang sama. Seperti halnya oleh Thomson tahun 1986 dan Whiteman tahun 1989 yang mendefinisikan bahwa mangrove baik secara tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut maupun komunitas. Dengan kata lain, mangrove ini dapat diartikan sebagai tumbuhan atau sebuah komunitas. Selanjutnya, pada habitat mangrove, sebagian besar jenis-jenis mangrove tumbuh dengan baik pada tanah yang berlumpur, terutama di daerah di mana endapan lumpur terakumulasi. Kondisi salinitas juga sangat mempengaruhi komposisi mangrove. Berbagai jenis mangrove mengatasi kadar salinitas dengan cara berbeda-beda. Di antaranya, secara selektif mampu menghindari penyerapan garam dari media tumbuhnya. Sementara jenis lainnya mampu mengeluarkan garam dari kelenjar khusus pada daunnya. Salah satu contohnya ialah pada jenis Avicennia, yaitu marga yang memiliki toleransi terhadap kisaran salinitas yang luas dibanding marga lain. Karena salinitas ini sangat berpengaruh pada kehidupan mangrove ini, ketika salinitas ekstrim, pohon mangrove ini akan tumbuh kerdil dan kemampuan menghasilkan buah akan hilang. Selanjutnya terdapat zona vegetasi mangrove. Nah, zona vegetasi mangrove ini berkaitan erat dengan pasang surut. Selain itu, terdapat tipe-tipe vegetasi mangrove. Secara sederhana, vegetasi mangrove ini umumnya tumbuh dalam 4 zona, yaitu zona terbuka, zona tengah, zona payau, dan yang terakhir zona daratan. Yang pertama, zona terbuka. Biasanya mangrove berada pada bagian yang berhadapan dengan laut. Di zona ini didominasi oleh jenis Soneratia alba yang tumbuh pada areal yang betul-betul dipengaruhi oleh air laut. Selanjutnya, tipe yang kedua ialah zona tengah. Mangrove di zona ini terletak di belakang mangrove zona terbuka. Biasanya didominasi oleh jenis Rhizopora. Yang ketiga, ada zona payau. Mangrove berada di sepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar, sehingga didominasi oleh komunitas nipa atau Soneratia. Kemudian, tipe yang terakhir ialah zona daratan. Nah, mangrove ini berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Jenis-jenis umum yang ditemukan pada zona ini termasuk Ficus microcarpus atau Epretusa, Insia bijuga, N. fruticans, Domnitezera, Padanus sp, dan Silocarpus moluccensis. Nah, zona ini memiliki kekayaan jenis lebih tinggi dibanding zona lainnya. Selanjutnya, morfologi dan fisiologi adaptasi pada mangrove. Yang pertama, terdapat daun atau leaves. Ciri-cirinya yaitu bentuknya tebal karena untuk menyimpan air tawar. Kemudian terdapat lapisan lilin di kutikula sehingga daun mangrove ini mengkilap. Kemudian stomata bagian bawah daun letaknya agak masuk untuk mengurangi terjadinya evaporasi. Bagian yang kedua ialah akar. Akar ini tidak berfungsi untuk membawa daun.
Jadi akar tidak beruas dan berbuku. Fungsi akar ialah untuk menegakkan berdirinya tumbuhan dan untuk mengisap air beserta garam-garam dari tanah dan menyalurkan air ini ke batang. Bagian-bagian akar meliputi leher akar atau pangkal akar, ujung akar, batang akar, cabang-cabang akar, serabut akar, dan rambut-rambut akar. Nah, akar ini harus menembus tanah dengan partikel yang keras. Maka, titik vegetasi pada ujungnya dilindungi oleh kalitra atau tudung akar. Kemudian, yang ketiga, terdapat batang. Batang ini berfungsi untuk membentuk dan menyangga daun. Daerah pada batang yang menumbuhkan daun disebut nodus. Sedangkan daerah antara dua nodus tersebut disebut internodium atau ruas. Perlu diketahui bahwa mangrove bukan hanya sekedar tanaman saja, namun mangrove memiliki banyak manfaat. Nah, diantaranya mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif. Berbagai produk dari mangrove dapat dihasilkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya kayu bakar, bahan bangunan, keperluan rumah tangga, kertas, kulit, obat-obatan, dan perikanan. Nah, selain itu, produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi dari ekosistem mangrove adalah perikanan pesisir. Banyak jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi yang menghabiskan siklus hidupnya pada habitat mangrove. Kemudian, keberadaan mangrove berkaitan erat pada tingkat populasi perikanan. Fungsi mangrove itu apa saja? Mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi pantai dari gelombang, angin, maupun badai. Tegakan mangrove ini dapat melindungi pemukiman, bangunan, dan pertanian dari angin kencang atau intrusi air laut. Selain itu, mangrove berperan penting dalam melindungi pesisir dari gempuran badai. Selain itu, kemampuan mangrove untuk melindungi wilayahnya ke arah laut merupakan salah satu peran penting mangrove dalam pembentukan lahan baru. Akar mangrove dapat mengikat dan menstabilkan substrat lumpur. Pohonnya pun mengurangi energi gelombang dan memperlambat arus. Sementara vegetasi secara keseluruhan dapat memerangkap sedimen. Peranan mangrove dalam menunjang kegiatan perikanan pantai terdapat dua hal. Yang pertama, mangrove berperan dalam siklus hidup ikan, udang, maupun moluska. Karena lingkungan mangrove menyediakan perlindungan dan makanan yang masuk ke dalam rantai makanan. Nah, selanjutnya yang kedua, mangrove merupakan pemasok bahan organik sehingga dapat menyediakan makanan untuk organisme lain yang hidup pada perairan sekitarnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.